Indonesian President Joko Widodo, also known as Jokowi, is in his final months as president after nearly a decade in power. The immensely popular leader was once seen as a clean slate among a crowded field of corrupt political insiders. But critics say he is attempting to pave the way for his son to take the vice presidency in the coming election. Will Indonesia be ruled by a political dynasty? But after winning a second presidential term, several of his family members entered politics, veering from a previous stance on nepotism. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. In 2020, his eldest son, Gibran Rakabuming Raka, was elected mayor of Solo, and his son-in-law, Muhammad Bobby Afif Nasution, was elected mayor of Medan. His younger son, Kaesang Pangarep, soon joined the Indonesian Solidarity Party and was named its chairman. Ternyata pada takut diundang podcastnya Panji. Kita tahu di Pilpres kemarin Pak Jokowi cawe-cawe. Dan itu adalah pengakuan sendiri dari Pak Jokowi bahwa saya akan cawe-cawe. Nah ini sekarang diikuti oleh Gibran. Gibran sudah cawe-cawe. Gibran bagi-bagi susu, alat tulis dan sebagainya di salah satu sudut kota Jakarta. Coba, sebagai apa? Sebagai wali kota Solo? Nggak ada hubungannya itu di Jakarta. Sebagai wakil presiden, Anda belum dilantik ya? Nggak tahu jadi, nggak tahu nggak dilantiknya. Kan belum terjadi. Terus sebagai apa? Enggak, alasannya nanti ya kita simak penjelasan lengkapnya. Tapi alasan itu kalau nggak salah dia bilang, enggak kok nggak ada agenda apa-apa. Lah kalau nggak ada agenda apa-apa, lu ngapain bagi-bagi susu, buku tulis dan sebagainya, bansos? Kan ajaib bin aneh. Jangan berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya yang diposting oleh Ragil Semar ya. Ternyata pada takut diundang podcastnya Panji. Kaesang ngelesnya umroh yang nggak kelar-kelar. Marcel bilang abangku jangan. Apalagi Prabowo, Gibran, Jokowi paling mentok ke podcastnya Deddy Corbuzier yang bahas hal-hal yang santai saja. Luar biasa. Kita simak langsung ya. Kalau mereka mau duduk di depan gue dengan senang hati, give me Pak Prabowo, give me Pak Jokowi, give me Gibran, give me Kaesang. Let them sit. Kaesang gue unjang ke acara skakmat ngomongnya umroh. Panjang amat umroh nggak kelar-kelar sampai sekarang. Umroh bro, oh ya gue berapa minggu kemudian udah balik belum? Nggak ada balasan, lama banget umroh kata gue. Mana mungkin? Ada banyak politisi, ada orang partai, pimpinan partai gue ajak duduk nggak mau. Gue bukannya nggak mau, gue ngundang semuanya kok di skakmat gue, kan gue punya konten politik yang ngobrol sama main catur. Marcel itu mau jadi calon wakil wali kota, gue ajak duduk nggak mau, abangku jangan. Kira gue mau tahu. Malas ketemu sama gue, nggak bisa jawab pertanyaan gue. Maunya ketemu sama Deddy Corbuzier, Prabowo, pas masa tenang, ngomong hal-hal yang santai. Kenapa nggak mau ketemu sama stand up comedian kayak gue? Kenapa nggak mau ketemu konten kayak gue? Takut sama pertanyaan yang mau gue kasih. Takut sama pertanyaan yang mau gue kasih? Ya takut lah. Oh Panji, jadi sebetulnya begini ya, sebetulnya komedian itu saya sih salut ya. Mereka orang-orang pintar. Sebelum mereka berkomedi, mereka bikin konsep dulu, nyusun dulu, dimatangkan dulu, disiapkan dulu. Dan itu hanya dilakukan 1-2 kali saja, kalaupun diulang. Ya beda sama penyanyi ya. Kalau penyanyi, dia nyanyi itu, ya seterusnya dia nyanyi itu aja gitu. Nah, ini menandakan bahwa kualitas seorang komedian sebetulnya bagus. Harusnya Marcel itu berani. Jangan jawabnya, jangan abangku, jangan. Kenapa? Ada apa gitu? Nah, artinya kan ada sesuatu yang salah di situ. Kaesang, kenapa mesti takut? Anda juga kan punya channel yang di situ juga banyak kok stand up comedian bergabung gitu. Kalau memang punya konsep, ya datang saja gitu. Nah, ini yang menandakan bahwa ternyata banyak pemimpin-pemimpin kita yang kosong. Ditanya ini mungkin nggak tahu jawabannya, ditanya itu mungkin juga nggak ngerti. Ya paling ujung-ujungnya mungkin dikeluar jurus, ya nggak tahu kok tanya saya gitu. Tapi di sisi lain
upaya untuk menggolkan orang-orang yang dalam bahasa Panji ini kosong, itu dahsyatnya luar biasa. Apakah ini memang karena politik sandera gitu ya? Disandera saja orang-orang yang nggak begitu paham, nggak begitu ngerti, dikasih satu kesalahan, disandera langsung. Nah, seperti ini kita lihat misalkan di kabar dari Liputan 6. Heru Budi didampingi Gibran tinjau Kali Semongo bagi susu dan sembako. Loh. Ono opo rek. Aduh, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono bersama Wali Kota Solo sekaligus Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka kompak meninjau Kali Semongo di Jakarta Barat. Oke. Dalam konteks apa? Coba kita cek. Heru Budi oke lah, dia PJ ya. Tapi dia kan di acara HUT Jakarta kemarin malah nggak hadir, yang hadir malah Anies. Dan Heru Budi sama warganya sendiri. Nah, kita lihat dalam konteks apa Gibran datang ke sini bagi-bagi susu, bagi-bagi alat tulis. Wali Kota Solo nggak ada hubungannya. Wakil Presiden belum dilantik. Terus sebagai apa? Ya sebagai cawe-cawenya gitu. Ya nggak perlu disebut kemudian nanti pilih adikku ya, nggak perlu. Sama seperti Pak Jokowi kemarin, ya, menyusuri kemana Ganjar berkampanye. Ganjar ke sini, besoknya Jokowi datang ke situ, bagi-bagi bansos. Ganjar ke sini, besoknya Jokowi datang ke situ, bagi-bagi bansos. Cukup gitu aja. Rakyat juga sudah tahu gitu bahwa anaknya Gibran itu adalah anaknya Jokowi, itu adalah Gibran, yang cawapresnya Prabowo. Repot gitu kalau terus-terusan cara seperti ini dipertahankan ya. Membagikan susu dan sembako kepada masyarakat Jakarta Barat. Ini jelas-jelas ketakutan mereka melihat elektabilitas Anies Baswedan yang terus moncer. Pasti ini gaya-gaya Pilpres kemarin pasti dimainkan lagi ya. Nanti ya misalkan Anies ke Jakarta Timur, besoknya Gibran sama Heru Budi ke Jakarta Timur, bagi-bagi bansos. Ya polanya Pak Jokowi lah dipakai pasti. Bapaknya berhasil cawe-cawe, ya anaknya sekarang kakaknya cawe-cawe untuk adiknya. Kan perspektif publik melihatnya begitu gitu. Oke. Nanti dicurangi lagi kayak Pilpres, Bang. Oh iya, pasti. Pasti dicurangi lagi. Ini saya punya keyakinan. Prediksi saya sangat kuat gitu. Kenapa? Ini kalau bagi pengusaha, sekalinya dia berbuat sesuatu dan itu menunjukkan hasil yang bagus, ya akan diulang. Bahkan kalau perlu dengan cara-cara yang lebih canggih. Ini baru model bansos ya, yang dilakukan oleh Gibran. Nanti stigma juga muncul lagi ke Anies Baswedan. Tempo hari politik identitas, nanti apalagi tuh ya, Yaman, non-pri, segala macam. Tapi kan itu gagal semua kemarin ya. Maka akan dicari cara-cara lain. Kita lihat apalagi cara mereka ya. Makin amburadul negeri Konoha, bangga menang dengan kecurangan. Kaisang hebat, sekarang mulai pakai peci dan mau sholat Jumat baru sekarang, dulu belum pernah. Oh begitu ya, Rohandi. Saya pernah dengar juga memang kemarin-kemarin dipuja-puja juga itu. Oh, Kaisang itu bagus itu, suka sholat Jumat. Wow, suka sholat Jumat dibilang bagus ya. Sholat Jumat mah kewajiban, bukan kehebatan. Kalau nggak sholat Jumat, kebablasan. Ini. Kenapa bisa begitu? Kenapa sholat Jumatnya Kaisang saja diperbincangkan? Karena Kaisang nggak punya rekam jejak bagus. Akhirnya sulit dicari apa ya? Oh ya, Jumatan nih Kaisang. Oke. Gitu jadinya. Aduh, ayah wah ya. Lagi-lagi bansos. Ya karena ini dianggap berhasil gitu. Kemarin di Pilpres dianggap sukses, jadi ulangi lagi. Dan itu juga tidak hanya terjadi di Jakarta, ini akan terjadi di berbagai daerah untuk menggolkan usungan dari istana.